Nah, coba lihat reaksinya tuh. Kenapa tuh? Kenapa ini ngamuk-ngamuk ini? Udah mulai kesurupan ini. Nah. Yang tepuk-tepuk tangan tuh kenapa? Besar bertuliskan pengajian umum. Pengajian umum. Tampak juga para bocil-bocil yang menonton aksi. Bahkan ada bocil-bocil di situ, teman-teman. Aksi yang dipertontonkan adalah sesuatu yang wajar di acara pengajian dan di depan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Masih kita akan menampilkan beberapa video. Ini luar biasa, saya dapat banyak kiriman dari pesan WA video yang berhubungan dengan joget-jogetan di acara-acara keagamaan. Nah, di sini ada beberapa video yang akan saya tampilkan, luar biasa sebenarnya teman-teman, miris. Akan tetapi ini adalah bentuk nasihat, bentuk rasa cinta kita sama saudara muslim, agar orang-orang yang melihat ini yang mungkin sebelumnya membenarkan perkara-perkara seperti ini, maka melalui media seperti ini kita akan jelaskan bahwa ini adalah sebuah perkara yang tidak tepat untuk dilakukan, apalagi mengatasnamakan ritual agama atau acara keagamaan. Dan bahkan ini dilakukan bukan hanya orang dewasa, bahkan orang tua, sepuh, pun anak kecil. Artinya anak kecil saja di kalangan mereka sudah dikenalkan hal-hal seperti ini. Maka tidak heran ketika sudah tua menjadi terbiasa dan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Coba kita lihat beberapa videonya, teman-teman. Ya. Subhanallah. Allahu Akbar. Oh. Coba kita lihat sekali lagi, teman-teman. Ya Allah. Coba kita lanjut ke video yang lain, teman-teman. Yang jelas ini membingungkan bagi saya, konsepnya seperti apa sih? Bahkan di bannernya pun jelas di sini tertulis pengajian umum. Coba kita lihat. Sebuah acara pengajian umum yang dinilai nyeleneh dan menyimpang dari konsep awalnya. Dalam video tampak beberapa orang wanita yang memakai legging ketat berjoget lenggak-lenggok di depan banner besar bertuliskan pengajian umum. Pengajian umum. Tampak juga para bocil-bocil yang menonton aksi. Bahkan ada bocil-bocil di situ, teman-teman. Aksi yang dipertontonkan adalah sesuatu yang wajar di acara pengajian dan di depan anak-anak. Ramai netizen yang tidak habis pikir dengan konsep pengajian umum tersebut dan mempertanyakan apa yang ada di otak panitia penyelenggara hajatan tersebut. Nggak tahu ini pengajian beneran atau ini sebenarnya dangdut, tapi dibuat konsepnya seperti pengajian agar mungkin dangdutannya ini mendapatkan izin. Tapi memang yang kita lihat pada kenyataannya seperti itu ya, pengajian tapi diiringi dengan biduan-biduan dangdut. Sebagaimana video yang sedang viral beberapa hari ini, videonya Gus Ikdom. Dan videonya Gus Ikdom ini bukan hanya 1, 2, tapi banyak sekali yang memang metodenya seperti itu. Bahkan di video yang tadi malam saya tampilkan di acara Maulid Nabi, acara Isra Mi'raj, ya mungkin bagi mereka ini adalah sebuah kebenaran. Ada yang mengatakan ini adalah metode untuk menarik orang-orang yang masih bermaksiat agar mau hijrah ke jalan Allah Azza wa Jalla. Artinya teman-teman, pengajiannya dibungkus dengan acara-acara dangdut agar mungkin untuk menarik perhatian orang-orang yang suka dangdutan datang ke majelis ilmu tersebut untuk menuntut ilmu. Sebenarnya konsep seperti ini dari mana ya? Ajaran siapa? Ulama mana yang mengajarkan hal-hal seperti ini? Artinya seolah-olah mereka menyimpulkan bahwa boleh menyajikan hal-hal yang maksiat di pengajian dengan tujuan tertentu untuk membuat orang-orang lain yang masih bermaksiat untuk hijrah. Sekarang pertanyaannya, apakah kalau kita mau menyadarkan orang-orang minum khamar harus kita tampilkan dia minum khamar di majelis kita? Apakah pelaku zina misalkan untuk menyadarkan mereka harus kita suruh berzinah dulu di majelis kita? Kan tidak seperti itu. Dan ini adalah sama-sama maksiat. Minum khamr maksiat, membunuh maksiat, berjoget-joget ya, apalagi di pengajian juga sama-sama maksiat. Maka tidak tepat kalau dikatakan itu adalah bagian dari konsep. Baik, kita lanjutkan di video berikutnya, teman-teman.
Nah, ini joget Pargoy. Nah, joget Pargoy. Yang jelas ini bannernya banner ya nuansa Islami lah ya. Coba kita ke video yang lain. Nah, ini anak kecil saja sudah tahu yang seperti ini, teman-teman. Maka nggak heran kalau sudah dewasanya, remajanya, bahkan sampai tua ya, kalau tidak dikenalkan dengan ya pemahaman agama yang benar ya, bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah seperti ini. Dan ini tentunya tidak baik ya dicontoh oleh anak-anak kita, teman-teman. Kita jauhi hal-hal seperti ini, karena ini kan generasi. Lanjut di video berikutnya, teman-teman. Ini banyak sekali sebenarnya saya dapat kiriman. Bahkan bukan hanya sholawat, teman-teman, tapi zikir pun dibuat seperti itu. Coba kita lihat. Nah, ini la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah. Enggak sholawatan, enggak zikir, semua dibuat seperti ini. Tapi saya katakan, teman-teman, di sini oknum ya, tidak semuanya. Semakin kenceng ini. Suaranya makin kenceng, angguk-anggukannya pun makin kenceng, teman-teman. Subhanallah. Padahal zikirnya la ilaha illallah, akan tetapi dilakukan seperti ini. Nah, coba lihat reaksinya tuh. Kenapa tuh? Kenapa ini ngamuk-ngamuk ini? Udah mulai kesurupan ini. Kalau nggak kesurupan ya nggak seperti ini. Kalau normal ya nggak seperti ini, teman-teman. Nah. Yang tepuk-tepuk tangan tuh kenapa tuh? Jadi zikir itu selain lafaznya benar sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah, sesuai dengan ajaran Rasulullah, seperti kalimat la ilaha illallah itu sudah jelas, itu ada tuntunannya, bahkan itu adalah sebaik-baik kalimat zikir. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir kehidupannya yaitu lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini menunjukkan kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kalimat terbaik, teman-teman, di antara zikir-zikir yang lain. Akan tetapi karena dilantunkan seperti ini, coba antum lihat ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi sampai jingkrak-jingkrak ya, ada reaksi seperti ini sampai kesurupan. Maka tentu selain kita mengucapkan zikir yang ada tuntunannya sesuai dengan lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh agama Islam, maka tentu kita harus juga melantunkannya dengan cara yang beradab. Ini zikir kepada Allah Azza wa Jalla loh, menyebut kalimat mulia, kalimat tauhid, kalimat terbaik. Tapi kok seperti ini caranya, teman-teman. Nah, ini lanjut lagi, ada acara haul kalau tidak salah, ini coba kita lihat. Sama juga ini la ilaha illallah, teman-teman. Coba mungkin ada masih. Kalau antum dengarkan pakai headset ini jelas sekali suara bassnya, teman-teman, seperti disco ya. Ini kan menyebut kalimat sholawat ini, teman-teman. Yang jelas ini adalah acara keagamaan karena bannernya pun jelas di situ. Nah, jelas ini sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad.
Jadi teman-teman jangan ada yang mengatakan tabayun langsung bertemu dengan orangnya. Tidak teman-teman, konsep tabayun itu tidak seperti itu. Konsep tabayun itu jika kita hanya mendengarkan informasi tanpa ada buktinya, paling minimal ada videonya, orangnya jelas, suaranya jelas. Lah ini jelas, ada videonya, ada suaranya, ya, orangnya juga jelas. Kemudian di videonya jelas bannernya, banner keagamaan. Lalu apa yang mau ditabayunkan teman-teman? Oke lah, mungkin Anda menganggap ini adalah sebuah kebenaran, atau mungkin Anda menganggap ini ada manfaatnya, tapi jangan lupa bahwa mudaratnya jauh lebih besar. Maka ini pentingnya kita untuk saling mengingatkan, tidak ada sama sekali tujuan untuk saling menjatuhkan. Akan tetapi kalau hal-hal seperti ini tidak dijelaskan kepada umat, maka khawatirnya berlanjut semakin hari semakin tahun akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan yang mengkhawatirkan sebagaimana video di awal tadi, ada anak-anak kecil yang sudah dikenalkan dengan hal-hal seperti ini. Ya kalau dari kecilnya saja sudah doyan hal-hal seperti ini yang berbau joget, ya, menari, apalagi berpakaian syar'i, maka tidak heran kalau kita melihat ketika sudah dewasa, bahkan sudah tua pun seperti video di awal tadi, ya tetap dilakukan karena sudah mendarah daging keyakinannya bahwa ini adalah bagian dari sebuah kebenaran, bahkan dianggap mungkin sebagai salah satu metode untuk menghijrahkan orang-orang yang masih suka bermaksiat. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat teman-teman sebagai nasihat bagi kita semua. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.